para bapak-bapak di rumah pernah enggak nih ingin tampil maksimal saat beraktivitas bersama pasangan, tapi badan tuh kok rasanya capek, loyo, napas, ngos-ngosan, dan akhirnya hubungan dengan pasangan jadi kurang nyaman. Nah, kalau iya jangan buru-buru cari obat kimia dulu karena ada suplemen aman dan halal yang bisa digunakan untuk menunjang energi dan tenaga Anda. Sebelum saya bahas semuanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi setiap ada video baru dari saya. Bapak usia berapa sekarang dan nonton video ini? Dari kota mana? Tulis di komentar ya, biar kita bisa saling sapa dan saling mendoakan. Yuk, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua sahabat klinik lansia di seluruh Indonesia. Saya Dr. Andi Pratama kembali lagi menemani bapak-bapak yang ingin terus sehat, kuat, dan tetap berenergi di usia emas. Jadi masalah menurunnya vitalitas pada pria itu bisa terjadi di siapa aja dan penyebabnya itu juga macam-macam. Kayak misalnya yang paling sering itu karena kelelahan. Baik kelelahan fisik atau juga kelelahan mental. Misalnya lagi banyak pikiran, apalagi misal tekanan kerjaan lagi tinggi banget di kantor. Itu tentu saja bisa membuat kualitas hubungan dengan pasangan menurun. Kemudian faktor berikutnya bisa aja karena masalah sirkulasi darah, kayak contoh pada orang yang diabetes, orang yang hiperkolesterol, atau orang yang mengalami masalah fungsi jantung, atau juga masalah pada hormon yang memang seiring usia dia mulai terjadi penurunan. Kemudian untuk suplemen yang Anda bisa gunakan dan mudah juga untuk dijumpai di marketplace atau juga di apotek terdekat itu seperti misalnya yang pertama ada zinc, kemudian ada largin, kemudian ada ashwagandha, vitamin D, magnesium, ginseng, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba bedah satu-satu ya. Nah, yang pertama ada zinc. Kalau kita ngomongin zinc itu ibarat kayak bensin mesin hormonnya di laki-laki. Kalau kurang ya akhirnya jadi susah panas dan dampaknya nanti bisa terjadi penurunan pada kualitas sperma, mood, sampai juga energi saat beraktivitas dengan pasangan menurun. Dan kalau kita ngomongin bagaimana zinc bisa mempengaruhi kestaminanya laki-laki, yang pertama nanti zinc ini bisa berperan dalam sintesis dan pelepasan hormon di testis, khususnya di selidik. Selain itu, zinc juga bersifat sebagai antioksidan sehingga nanti bisa mencegah stres oksidatif. Sehingga kalau kita kekurangan zinc, maka sangat mungkin terjadi penurunan semangat dan kadar hormonnya juga akan menurun tajam. Selain itu, zinc juga berperan loh dalam imunitas di laki-laki, supaya jadinya nggak gampang capek dan juga nggak gampang sakit. Nah, untuk konsumsi zinc sendiri dosisnya kalau kita lihat sesuai dengan RDA itu sekitar 11 mg di laki-laki. Tapi kalau kitanya mau nge-push semangat bisa aja tuh. Zincnya setara 20-30 mg zinc elemental. Nah, patokannya itu pada zinc elemental ya. Karena di luaran sana zinc itu bisa berada dalam bentuk terikat dengan sesuatu. Kayak contoh misalnya nanti ada zinc picolinat atau zinc gluonat. Kayak contoh misalnya aku punya zincolinat 50 mg yang ini. Ini setara dengan 10 mg zinc elemental. Jadi nanti perlu minum sekitar 2 tablet. Bisa pagi dan malam hari setelah makan supaya nggak mual. Dan kalau Anda mau cari zinc, sebaiknya pilih nanti zinc organik. Kayak misalnya zinc pecolinat atau zinc gluconat. Nah, kenapa? Karena zinc organik ini dia punya penyerapan yang lebih baik. Itu juga efek samping, terutama rasa mual. Rasa pedih di perutnya itu paling minimal dibandingkan zinc anorganik seperti zinc sulfat atau zinc oxide. Dan untuk penggunaannya, nanti jangan di atas 40 mg zinc elemental ya, karena itu bisa mengganggu penyerapan tembaga di dalam tubuh kita. Oke, suplemen yang kedua itu nanti ada largin. Nah, untuk larginin itu, simpelnya kayak gitu. Kalau jalan itu, aliran darahnya lagi mampet, lagi macet, maka tentu saja nanti ini jadi berdampak buruk terhadap stamina dan juga terhadap kualitas kinerja sistem reproduksi. Karena kalau kita lihat bagaimana sistem reproduksi pria sampai bisa mencapai kinerja sistem reproduksi yang optimal, dia akan memerlukan suplai darah yang banyak. Nah, disinilah peran dari larginin. Nah, di mana larginin ini adalah senyawa asam aminosimil di dalam tubuh kita yang kemudian bisa dikonversi menjadi nitrit oksid. Dan nitrit oksid ini nanti yang akan melebarkan pembuluh darah. Dengan dilebarkan pembuluh darahnya, maka nanti aliran darahnya akan jadi lebih lancar. Dan tentu saja nanti dukungan terhadap kesehatan pria secara menyeluruh itu
juga bisa jadi meningkat. Dan untuk cara minumnya nanti dia bisa dikonsumsi 2 sampai 6 GR per hari. Biasanya di pasaran itu dia 500 mg. Jadi nanti untuk minumnya bisa 2 kapsul gitu. Kemudian juga kalau L-arginin itu akan lebih baik kalau diminum dalam keadaan perutnya itu nggak terlalu penuh ya. Bisa misalnya jarakin 1 atau 2 jam setelah makan. Suplemen berikutnya adalah coenzim Q10. Terutama ini untuk orang-orang yang usianya tuh sudah di atas 30 tahun ya. Di mana coenzim Q10 ini perannya sangat penting banget untuk bisa menghasilkan energi pada tingkat selular. Selain itu, juga coenzim Q10 nanti punya efek antioksidan yang sangat baik ya. Ditambah coenzim Q10 ini juga bagus banget buat kesehatan jantung dan jantung yang kuat, jantung yang sehat, memompanya maka pompa aliran darah menuju ke sistem reproduksi pria juga akan jadi maksimal dan itu sangat membantu pada fungsi reproduksi di laki-laki. Nanti untuk cara minumnya, coenzim Q10 bisa diminum 100 sampai 200 mg sehari. Lebih baik kalau diminumnya setelah makan supaya penyerapannya menjadi lebih bagus lagi. Ditambah, vitamin E nanti bisa memberikan efek sinergis yang bagus, terutama efeknya terhadap antioksidan. Suplemen berikutnya yang keempat yang bisa Anda gunakan adalah ashwagandha. Nah, seperti tadi di awal sudah disinggung bahwa salah satu penyebab terjadinya menurunnya energi pria salah satunya adalah faktor dari stres pikiran. Kayak contoh di orang-orang yang kerjaannya lagi benar-benar padat banget, hektik, tekanan kerjaan itu banyak, akhirnya jadi stres dan ashwagandha punya peran besar di sini. Ashwagandha ini nama lainnya Indian ginseng. Dan kenapa dia bagus untuk laki-laki? Terutama untuk meningkatkan stamina. Jadi ashwagandha ini bisa menekan hormon stres. Misal kayak kortisol, di mana kalau kortisolnya yang tinggi, tingkat stres tinggi, maka produksi hormon itu juga jadi turun. Ditambah mood kita akan jadinya berantakan ya. Nah, disinilah ashwagandha nanti berperan menekan hormon. Kortisol bisa sampai 30% dan akhirnya yang ngebuat kita itu jadi lebih tenang dan tidak tegang. Selain itu juga, ashwagandha dapat berpotensi mendukung peningkatan kadar hormon pada orang yang mengalami stres atau juga yang mengalami subfertilitas. Nah, nanti untuk dosisnya bisa gunakan ekstrak ashwagandha ini dengan dosis 300 sampai 600 mg per hari. Nah, kemudian ashwagandha itu bisa bikin lebih rileks. Jadi lebih baik kalau diminumnya di malam hari setelah makan malam. Bisa juga ngebantu kualitas tidur menjadi lebih baik dan istirahat jadi lebih baik lagi. Ini juga penting nih buat yang sedang melakukan promil ya. Karena kalau istirahatnya kurang juga nanti promilnya jadi terganggu. Kemudian suplemen yang kelima yang bisa Anda gunakan adalah vitamin D plus magnesium. Vitamin D itu kalau kita diibaratkan dia mirip kayak manajernya hormon di mana dia itu sebagai modulator bisa menstabilkan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu, vitamin D juga berperan pada sistem kekebalan tubuh kita. Dia juga bertindak sebagai manajer. Tahu nih kapan harus dinaikin atau kapan harus diturunin. Nah, nanti untuk dosis yang bisa Anda gunakan untuk vitamin D ini sekitar 1.000 sampai 2.000 IU per hari. Nah, kemudian vitamin D untuk bisa berubah menjadi bentuk aktif, dia akan memerlukan bantuan magnesium. Jadi lebih baik kalau dikonsumsi dengan magnesium. Ditambah kalau lebih jeli, memilih magnesiumnya. Misal kayak magnesium glycinate, dia itu bisa juga ngebantu kualitas tidur lebih baik. Sehingga untuk yang mengalami masalah kesehatan reproduksi karena faktor stres, karena faktor kelelahan, kombinasi bersama magnesium gisin ini juga bermanfaat, bisa membantu tubuh lebih rileks. Oke, mungkin itu aja video singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semuanya. Oh ya, jangan lupa juga kalau suplemen ini sifatnya tidak untuk menggantikan terapi medis yang memang sedang gunakan. Kalau misal Anda itu memang sedang berkonsultasi dengan dokter dan diberikan obat-obatan tertentu, maka suplemen ini sifatnya menambahkan ya, bukan berarti sebagai pengganti. Dan jangan lupa juga gaya hidup itu harus lebih baik ya, rajin olahraga. Kalau mengalami obesitas, obesitasnya diturunkan. Jaga makan, terutama yang tinggi gula, banyakin protein, dan istirahatnya harus cukup ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.